Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang kami sangat hormati. Pada pagi Sabat ini saya rindu bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Harapkan yang Besar dari Allah. Ayatnya saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 131 ayat 3. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan bagi masing-masing kami. Biar sementara kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus kiranya menuntun, membimbing kami sehingga kami mengerti dan kami boleh memiliki kuasa dari Tuhan untuk menghidupkan pengajaran firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judulnya saudaraku sekalian, Harapkan yang Besar dari Allah. Ayatnya saya kutip dari Mazmur 131 ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kata mengharapkan saudaraku sekalian di dalam Alkitab sangat tersebar. Ada banyak ayat mengajak kita, mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan beberapa ayat yang saya rindu bacakan buat kita sekalian, khususnya dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudaraku, Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ayat selain dalam kitab Mazmur yang mengajak dan mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan. Mengapa, saudaraku sekalian? Sebab di dunia ini dan juga apa yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman para bapa dalam cerita-cerita Alkitab, kita melihat ada banyak orang hidupnya mengalami kekecewaan, hidupnya mengalami kemiskinan. Dan mungkin sekarang ini pun demikian, tidak ada bedanya, banyak orang mengalami kekecewaan, kemiskinan, tekanan, dan cemoohan. Kemudian ada desakan dan bahkan aniaya dari orang di sekitarnya. Demikian juga pengalaman sakit dan penderitaan yang mungkin sepertinya tiada berakhir. Demikian juga kesusahan-kesusahan lainnya yang mungkin saya tidak bisa urutkan satu persatu karena ada begitu banyak kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Namun saudaraku sekalian, kalau saudara mengalami hal serupa seperti ini, kalau saudara yang sedang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, itulah yang saudara alami. Ternyata saya yang mengalami kekecewaan, saya mengalami aniaya ini, saya mengalami sakit ini. Saya ingin bertanya, tentu mari kita bertanya pada diri kita, kalau ini yang kita alami, kepada siapa saya akan berharap? Ya, kepada siapa kita akan berharap? Mungkin bagi orang sakit sangat berharap kepada orang-orang yang melayani dia, memelihara dia, merawat dia, dan memberi obat-obatan cukup, mungkin para dokter dan obat-obat yang sangat mujarab mungkin. Itulah harapannya. Apakah saudara demikian? Mungkin saudaraku sekalian, saya mengalami hal serupa. Seringkali penyakit-penyakit yang datang ini saya hanya bergantung pada obat-obatan. Saya hanya berharap, terlalu berharap kepada obat-obatan. Namun saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Kepada siapa sesungguhnya kita harus berharap? Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati
Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi saudaraku sekalian, ayat-ayat firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita, kalau kita mengalami cobaan seperti yang saya sebutkan tadi, harus mengalami sakit, penderitaan, aniaya, cemoohan orang, sesungguhnya mengajak kita untuk jangan tinggi hati, mengajar kita untuk lebih rendah hati dan berharap kepada si pemilik dari alam semesta ini, sepemilik kita. Kita berharap hanya kepada Allah yang memiliki kita dan memiliki dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sobat Mesa yang kekasih, ayat-ayat yang saya rindu bagikan bagi kita, saya rindu bahwa kita boleh sungguh-sungguh melihat bahwa memang kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan mungkin di Indonesia ini ada satu rumah sakit yang memiliki nama yang sangat menarik tentunya, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita. Di rumah sakit ini ada satu hal yang mungkin menjadi hal penting bagi banyak orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya perawatan, pengobatan, pemulihan bagi mereka yang mengalami sakit jantung. Harapan kita, dan mungkin ini harapan satu-satunya, harapan terakhir kalau kita mengalami penyakit jantung, inilah harapannya, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita. Namun saudaraku sekalian, sekali lagi ada banyak rumah sakit yang hebat, ada banyak dokter-dokter yang super hebat, dengan banyak pengalaman yang bisa menangani segala sesuatu dengan timnya yang luar biasa. Tetapi sekali lagi saudaraku sekalian, mari kita berharap pada Tuhan. Ratapan 3:23 dikatakan, Ratapan 3:24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku, mungkin kalimat itu sangat sederhana. Ada banyak orang mungkin warisan dibagi-bagi, kemudian ada sebahagian daripada anggota kita mungkin tidak kebagian oleh karena mungkin aturan-aturan agama, aturan-aturan tradisi, aturan budaya kita. Namun kalau itu yang terjadi saudaraku sekalian, Tuhanlah bagian kita. Tuhanlah bagian kita saudaraku sekalian. Sebab jiwa kita berharap padanya. Ratapan 3:25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, Tuhan adalah baik saudaraku sekalian. Kalau kita mau berharap padanya, kita akan mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan kekuatan daripadanya. Saudaraku, saya rindu membagikan sebuah cerita. Ini kesaksian di mana saya pada waktu masih mengikuti pendidikan, dan sementara mengikuti pendidikan ada sebuah mungkin istilah sekarang barangkali bekerja di lapangan, atau praktek di lapangan, dan saya mengikuti sebuah praktek lapangan menjadi student literatur evangelis, menjadi pelayan, membagikan, menjual buku-buku, dan saya mendapat kesempatan diutus ke Sumatera Selatan. Bagi saya yang dilahirkan dan dibesarkan di Bandung, sekolah di Bandung dan bekerja di Bandung, sebetulnya saudaraku sekalian, keluar kota itu sesuatu yang mungkin sangat asing. Dan saat itu bukan hanya keluar kota, tapi keluar pulau, keluar provinsi, itu sesuatu yang sangat asing buat saya. Namun saudaraku sekalian, yang paling penting dalam kesaksian apa yang saya alami ini, bahwa saya diutus untuk pergi menjadi student evangelis literatur itu hanya dibekali dengan 1 kali ongkos pergi, saudaraku sekalian. Dan kemudian ditambah dengan sekardus besar berisi buku-buku kesehatan dan buku rohani. Dan tentunya saudaraku sekalian, kita sebagai manusia yang mungkin hanya mengandalkan diri, mengandalkan manusia, apa yang saya bisa harapkan? Kalau seandainya saya tidak bisa menjual ini dengan baik, maka saya tidak bisa makan di sana dan tidak bisa juga pulang karena tidak punya ongkos pulang. Dan saat itu mungkin juga tidak populer kartu ATM dan belum punya juga buku bank, Dan barangkali berharap kiriman wesel pos pun tidak bisa diharapkan karena mungkin orang tua pun banyak
tanggungannya. Jadi saya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan sama sekali. Maka saudaraku sekalian, puji Tuhan kalau tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari dunia ini. Karena pada akhirnya kita hanya berharap kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, jangan kecewa, jangan susah kalau kita pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari dunia ini. Sebab pada akhirnya kita dituntun dengan rendah hati oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang bergantung berharap kepada Tuhan. Bukan bergantung berharap pada ATM, kiriman wesel, atau lain sebagainya. Saudaraku, mungkin kini sudah mulai canggih. Dan beberapa di antara kita sangat mudah untuk meminta tolong. Kalau kita ada kekurangan, kirim saja mungkin melalui wesel, melalui akun bank ya, dan kita tinggal ambil di ATM dimanapun kita berada. Mudah sekali. Jadi jangan-jangan mungkin ATM itu menjadi sebuah harapan kita, sebuah di mana itu menjadi tulang punggung kita. Wah, ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, pikirkan kembali. Karena kita seharusnya kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu ayat yang menjadi sukacita saya dan menjadi sebuah kekuatan buat saya, yaitu Roma pasal 4 ayat 18 mengatakan, sebuah cerita yang dikutip dari cerita Abraham, dan hamba Tuhan Rasul Paulus kemudian memberikan analisa dan memberikan kesaksiannya bahwa ini sungguh menjadi berkat buat kehidupan orang-orang saat itu. Demikian juga Rasul Paulus dan juga kita. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Ini yang saya ingin garis bawahi. Seringkali mungkin barangkali kalau kita meminta hujan, saya meminta Tuhan kirimkan hujan. Sebelum kita berdoa, barangkali kita nengok dulu ke atas, apakah ada awan di sana? Nah, kalau ada awan, ada alasan untuk doa kita dapat dijawab, saudaraku sekalian. Jadi ada dasarnya. Namun saudaraku sekalian, perjalanan hidup Abraham dalam menjalani hidup rohaninya menjadi seorang bapak orang percaya, ya, menjadi bapak orang beriman. Abraham dalam mengharapkan adanya keturunan, memiliki seorang anak, rasanya tidak ada dasar. Dasar manusiawi rasanya ya istri sudah tua, barangkali mungkin sudah barangkali kandungannya pun tidak aktif lagi. Jadi artinya saudaraku sekalian tidak ada dasar untuk berharap. Namun saudaraku sekalian, ayat ini katakan, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan saudaraku sekalian, di timur dan di barat, itulah keturunan Bapak Abraham, yang tadinya tidak punya satu anak pun dan sudah tua. Tidak ada dasar untuk berharap untuk punya satu anak atau bahkan keturunan lebih banyak lagi. Wah, rasanya tidak ada. Tetapi justru Abraham berharap dan percaya Tuhan memberikannya. Jadi saudaraku sekalian, ini satu pelajaran berharga buat kita. Bila mana saudaraku sekalian, tidak ada dasar untuk diharapkan sesuatu. Kita minta kepada seseorang, orangnya barangkali rasanya tidak mungkin dia memberikan. Barangkali kita mau pinjam sesuatu, pinjam uang mungkin 1 juta dari seorang yang sangat miskin. Mana mungkin dia akan diberikan, dianya pun mungkin dalam kesusahan. Jadi tidak ada dasar untuk bisa memastikan bahwa apa yang dimintanya dapat dikabulkan. Jadi itulah cerita Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya dan berharap kepada rancangan Tuhan. Baik saudaraku sekalian, dalam Mazmur pasal 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sekali lagi, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Firman Tuhan katakan. Jadi saudaraku sekalian, bila mana kita memiliki sesuatu yang sekarang ini diharapkan dan diandalkan, tapi ingatlah kalau itu bukan bersifat rohani, kalau itu bukan Allah kita, seringkali itu hanya bagaikan embusan nafas
yang tidak ada artinya sebentar saja hilang, saudaraku sekalian. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Saya rindu menceritakan sebuah kisah yang sangat populer tentunya dalam kekristenan. Namanya William Carey. Dan tentu pekabaran firman Tuhan pada pagi Sabat ini sangat terilhami dengan ucapan William Carey yang luar biasa. William Carey adalah seorang anak pertama dari 5 bersaudara, ya, dari Edmund dan Elizabeth Carey. Dan ayahnya adalah seorang kepala sekolah di desanya dan juga juru tulis gereja. Dan William bertumbuh menjadi anak yang cerdas dan tertarik dengan ilmu pengetahuan alam. Dan lebih spesifik adalah botani dan juga memiliki talenta dalam bidang bahasa. Ya, ia belajar otodidak bahasa Latin dan juga bahasa Ibrani. Saudaraku, otodidak. Dan sekarang ini kalau saudara juga mau menjadi seorang pelajar yang otodidak dalam bidang bahasa, sekarang ini hanya buka internet dan ada situs Google namanya, dan banyak orang bisa belajar dari sana bahasa-bahasa. Jadi saudaraku sekalian, zaman dulu tidak semudah sekarang, tetapi William Carey telah menjadi pelajar yang luar biasa dalam bidang bahasa. Baik, dalam perjalanan imannya, William Carey seringkali terganggu dengan kehidupan orang-orang muda pada saat itu. Dan bahkan banyak orang tua juga tidak ada kerinduan untuk membagikan firman Tuhan. Tidak memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Dan ada satu buku yang membuatnya membangkitkan semangatnya dalam pelayanan, dalam penginjilan. Bukunya bernama An Inquiry into the Obligation of Christian to Use Means for the Conversion of the Heathens. Ya, buku itu terjemahannya demikian: sebuah penyelidikan tentang kewajiban umat Kristen untuk menggunakan sarana untuk pertobatan orang kafir. Setelah membaca buku itu, dia sangat bersemangat untuk mau melayani, mau pergi untuk menginjil. Di gereja-gereja Inggris pada waktu itu, sepertinya sesuatu yang aneh atau bahkan dilarang untuk pergi memberitakan Injil keluar daripada negaranya, sehingga dia harus pindah ke negara tetangganya. Dan singkat cerita, dia terpanggil menjadi pelayan di sebuah negara yang jauh dari tempatnya. Dan saya rindu membagikan bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang yang bekerja setelah ditinggalkan ayahnya, hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu saja. Tetapi dia terus belajar bahasa, dia terus belajar ilmu bumi, dan pada akhirnya dia menemukan bahwa ada satu wilayah yang perlu dijangkau, dan dia pergi ke India. Dan di sanalah dia berkarya. Dan salah satu hal yang menarik dalam karyanya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak jiwa yang ditobatkannya, hanya mungkin dalam pelayanannya yang 45 tahun itu hanya 700 orang yang bertobat. Satu angka yang besar tentu bagi saya. Dan yang paling penting adalah dia sudah mendasarkan pengajaran melalui bahasa-bahasa yang ada di sana. Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bengali, bahasa Oriya, Marathi, Hindi, Assamese, dan Sanskrit. Dan itu adalah bahasa-bahasa yang ada di India, dan dia terjemahkan supaya banyak orang yang dia dapat mengenal Injil. Luar biasa, ini pekerjaan yang besar tentunya. Dan itu sebabnya William Carey dari sejak mudanya dia berdoa mengharapkan hal yang besar dari Tuhan. Dan cobalah lakukan hal yang besar, kata dia. Dan inilah menjadi satu ucapan yang sangat populer dari pelayanan William Carey. Harapkan yang besar dari Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam Alkitab ada ayat-ayat yang mengajak kita untuk kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus berharap pada Tuhan. Dalam Ulangan pasal 31 ada kisah bagaimana Yosua bin Nun diberi perintah oleh Tuhan, dan firman-Nya mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku menyertai engkau. Dan kemudian Yosua pasal 1 ayat 6,
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudaraku sekalian, di dalam perjalanan kita ada banyak tantangan-tantangan yang sulit, termasuk cerita Yosua ini, bagaimana dia pada akhirnya bersedia untuk menggantikan hamba Tuhan Musa yang hebat, yang besar, dan dia rasanya kecut, saudaraku sekalian. Sehingga ada ayat-ayat yang menarik sekali untuk mengingatkan bagaimana dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-9 dari Yosua pasal 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, bila mana saya mengutip beberapa ayat tadi terkait dengan berharap kepada Tuhan, di dalamnya tentu kita mengalami banyak cobaan oleh karena kekecewaan di dunia ini, tekanan-tekanan dan persoalan-persoalan yang kita alami. Namun saudaraku sekalian, ayat-ayat yang terakhir yang saya bagikan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan mengatakan dan memiliki kuat dan teguh hati itu terkait dengan kerinduan kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, sekali lagi. Ketika kita diajak oleh Tuhan untuk kuat dan teguh, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sesungguhnya ini terkait dengan kehidupan rohani kita supaya kita taat kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga ini dikaitkan dengan kalimat tadi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Saudaraku sekalian, maka bila mana kita mau menjadi seorang yang benar-benar berharap pada Tuhan, benar-benar kuat dan teguh dalam Tuhan, kita juga harus belajar penuh dengan rendah hati, mentaati kebenaran Tuhan, mentaati hukum-hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan kita menjadi orang yang beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan, di mana kami beroleh pengajaran firman Tuhan untuk kami boleh kuat dan teguh di dalam perjalanan iman kami. Dan saat yang sama kami berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah milik Tuhan dan Tuhan yang menciptakannya. Kami mau berharap kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan mohon berkat ya Tuhan untuk saudara kami, Sobat Maestro yang mendengarkan siaran ini. Ketika juga mungkin mereka dalam lemah iman dan mungkin dalam sakit penyakit yang sedang dialami sekarang ini. Tuhan berkenan menjamah, memberi kekuatan dan memulihkan mereka. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.